Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanca dari Sistem Informasi 2018. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari mata kuliah ERP R04. Soal yang pertama yaitu berikan contoh pre-sales activity. Pre-sale activity adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses penjualan terjadi. Apa saja? Di situ ada inquiry atau permintaan dan quotation, penawaran. Contoh aktivitas pre-sales adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks SMS atau chat, panggilan telepon, email, maupun bertatap muka secara langsung. Soal yang kedua yaitu jelaskan production planning pada SAP ERP. Modul production planning atau PP memelihara informasi mengenai produksi. Disinilah produksi direncanakan dan dijadwalkan dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Yang pertama ada perkiraan penjualan atau sales forecasting, kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Yang kedua perencanaan aggregate SOP, kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi atau memperhatikan faktor seasonal, peak period atau subkontrak. Yang ketiga pengolahan permintaan, demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual atau MPS. Selanjutnya ada perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning, menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Selanjutnya ada pembelian atau purchasing, informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Selanjutnya ada penjadwalan detail atau detail scheduling, menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dari jadwal produksi. Dan yang terakhir ada produksi atau production, menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Soal yang ketiga yaitu perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Discrete manufacturing yaitu produksi berdasarkan pesanan atau produksi dalam pesanan produksi individu. Yang kedua, produk sering berubah. Yang ketiga, urutan pusat kerja yang bervariasi. Yang keempat, produk setengah jadi sering disimpan menyimpan sementara. Yang keempat, ada komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesanan. Yang kelima, pemroses status. Yang keenam, konfirmasi penyelesaian atau backflash untuk operasi atau pesanan individual. Yang terakhir ada pengendalian biaya berbasis pesanan repetitive manufacturing. Selanjutnya ada repetitive manufacturing. Produksi berdasarkan periode, produksi dengan jumlah tertentu per periode. Produk yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama. Selanjutnya aliran yang stabil melalui produksi atau perutaian yang disederhanakan. Dan yang terakhir ada produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa penyimpanan sementara. Soal yang keempat yaitu jelaskan dan berikan contoh production activity control atau PAC. PAC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama, priority control, memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas. Yang kedua, capacity control, memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja, waktu peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Selanjutnya data yang dimasukkan pada sistem SAP atau R3 melalui suatu PC berkode scan, wireless, PDA atau teknologi RFID. Selanjutnya ada karena SAP R3 adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Dan soal yang terakhir adalah gambarkan flow proses card terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Yang pertama ada departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi. Yang pertama posisi jabatan, yang kedua kualifikasi yang diperlukan, yang ketiga sifat jabatan, yang keempat kapan dibutuhkan, yang kelima berdasarkan informasi tersebut di atas bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Yang keenam
Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Dan yang terakhir, jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Sekian presentasi UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.